Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya di sini sebagai guru PJOK akan menyampaikan rencana tindak lanjut yang akan diselenggarakan sekolah kita, yaitu tentang nanti kita akan menyelenggarakan futsal, yaitu Pak yang kedua Pak ya, yaitu rencana tindak lanjut komunitas belajar futsal tendang seru ya, nanti kita tindak lanjuti di bulan ini di sesi terakhir ya. Terus lanjut Pak ya, latar belakang saya mengadakan futsal ini yang pertama yaitu Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat, fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetensi sejati menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah. Ya, yang kedua, SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa atau agensi dengan memberikan ruang serta mengakomodir siswa, melibatkan siswa dalam memberikan pilihan atau choice, suara atau voice, dan kepemilikan ownership siswa. Yang ketiga, SEM yang akan dilaksanakan di SD Kota 1 adalah turnamen futsal dalam kegiatan antara kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar SD Kota 1 dan hasil identifikasi aset sekolah yang bisa diberdayakan. Yang keempat, turnamen futsal yaitu tendang seru yang dipilih berdasarkan observasi banyak bahwa siswa yang minat dalam permainan futsal. Yang kelima, program futsal tendang seru dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat serta bisa mengembangkan minat dan bakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Yaitu tujuan program yang pertama, program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik dapat atau bisa mengembangkan minat bakatnya yang dimilikinya. Yang kedua, tujuan utamanya dari futsal yaitu tendang seru ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai melalui pengalaman belajar mereka. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar di mana peserta didik terlibat langsung dan aktif dalam kegiatan belajar, yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga aktif, berpengetahuan serta bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dipilihnya. Yang pertama adalah tujuan peningkatan aktivitas peserta didik. Yang kedua, sportivitas dan kerjasama. Yang ketiga, kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya, pengelolaan musim. Kita kadang hujan, kadang enggak sini. Nanti ada waktunya. Penyiapan pertandingan. Yang ketiga, puncak pertandingan. Yang keempat, pencatatan pertandingan. Yang keempat, 5, festival akhir pertandingan. Yang keenam, evaluasi dan refleksi. Perannya yaitu yang berperan kita adalah panitia, yang kedua peserta, pelatih, wasit, supporter, dan PMI. Ini masanya waktunya kita selenggarakan di 30 November akhir bulan ini. Yang peserta didik dapat menentukan peran masing-masing sesuai minat dan keinginan mereka untuk menjadi pemain, official, tim, perangkat pertandingan, wasit, supporter, dan lain-lain. Ya, di sini dalam model pembelajaran SEM itu yang menjadi peran utamanya itu siswa. Kita cuma sebagai guru itu mendampingi. Jadi nanti yang menjadi wasit, supporter, apapun itu adalah
siswanya. Jadi kita sebagai pembina adalah sebagai cuma untuk mengawasi dan membimbingnya. Yang terakhir, dalam tiap langkah guru dan fasilitator motivator, ya ini gurunya sebagai fasilitator, motivator, pembimbing, dan pengawas. Siswa sebagai pelaku utamanya. Ya, lanjutnya Pak. Ya, struktur program mitra dalam komunitas belajar. Ya, di sini kita menggandeng semuanya. Yang pertama tahu kurikuler, yang kedua peserta didik yang terlibat yaitu yang sudah besar, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu waktu perlombaannya tadi 30 November. Itu di bulan November ini. Yang keempat, penanggung jawabnya komunitas belajar sekolah dan KBS SDN Kota 1. Ya, penanggung jawabnya yaitu kita di sini adalah kepala sekolah yaitu Bu Istini. Nanti ketuanya itu Pak Dwi Nurhandoko. Koordinasi kegiatannya adalah Bu Naning. Dokumentasinya Bu Amita. Saya sebagai guru olahraganya. Itu. Lanjutnya Pak. Ya, kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, ini asetnya. Aset-aset yang dimiliki sekolah. Yaitu yang pertama kita mempunyai kepala sekolah. Itu. Yang kedua mempunyai guru 8 orang. Ya, 1 CGP. Itu. Yang ketiga peserta didik. Kita cukup banyak muridnya, kurang lebih 135. Nanti kalau kelas 4, 5, 6 itu cukup lah kalau sebagai pesertanya. Ya. Yang keempat, aset kita halaman, punya halaman. Kita nanti di halaman. Yang keempat, kita memiliki pengeras suara, itu sound. Ya, nanti sebagai sarana untuk kelengkapannya. Yang kelima, kita nanti dapat menggunakan jaringan internet ya untuk iklan. Yang keempat, kita ada mendapatkan dana, bisa kita dapat dana dari bos. Itu. Ya. Rencana evaluasinya. Ya, evaluasi tujuan pembelajaran yaitu wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Kita bertanya pada guru-guru yang lain tentang kegiatan ini. Terus yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Yaitu ya kita memberikan pengarahan kepada peserta didik lomba apa yang pengen untuk diperlombakan. Ya, yang keempat, refleksi guru yaitu wawancara guru terhadap perencanaannya, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang evaluasi kerja tim adalah refleksi guru dan peserta didik. Terus evaluasi penerapan konsep fair play. Ya, catatan perlombaan nanti dicatat mulai dari awal sampai akhir. Terus evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu catatan observasi guru. Nanti setiap guru kita berikan catatan apa-apa yang kurang, nanti kita bisa perbaiki. Yang terakhir itu pengembangan perbaikan perubahan, yaitu catatan rencana tindak lanjut atau RTL. Ya, tantangan yang kita hadapi nanti yang pertama kemungkinannya yaitu pengelolaan waktu yang padat, karena kita kelas 4, 5, 6 PABI, jadi kurang lebih nanti sekitar 6 klub, 6 tim ya. Nanti kita memakai sistem gugur, jadi biar agak cepat. Kalau putri sama putri nanti seleksinya kita pakai sistem gugur aja. Yang kedua, karena kita musim penghujan atau licin, ya kalau belum hujan kita bisa menggunakan untuk lapangan kita dulu. Ya, nanti kalau baru kita ada hujan, karena hujan kita bisa menggunakan yang lain. Yang solusinya yang pertama, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin on time, jadi tepat waktu. Dari pagi kita sudah on time, jadi nanti pagi kalau kita on time mulai kegiatan kita lakukan jam 8, berarti jam 7 kita sudah siap mulai pembukaan dan persiapan yang lain itu. Jadi semuanya, apalagi Bapak Ibu guru, kita datang harus lebih awal ya. Nanti biar anak-anak tidak terlambat. Yang kedua, penyediaan alternatif, yaitu apabila hujan kita bisa ya menyewa gedung untuk futsal. Kita bisa di Kamulan, itu bisanya kosong. Ya, kita diisi futsal Regenton itu. Kira di
kalau siang sampai terjadi hujan, kita alihkan pertandingan di lapangan futsal yang sesungguhnya, seperti itu. Terus ini dari rangkaian ini tadi dari awalnya akhir, ada bapak ibu guru yang perlu tanya atau yang kurang jelas, monggo kita masih ya boleh scroll dari atas. Tanya Pak, itu Ya. kegiatan yang jalan itu kan sasarannya cuma kelas 4, 5, 6 Iya. SEM itu memang dengan programnya khusus untuk kelas tinggi aja atau terus kelas yang rendah itu kira-kira mungkin ada rencana lain begitu Pak? Oh ya, untuk pembelajaran model SEM, karena model SEM itu harus seperti yang sesungguhnya, harus ada komplit, nggak boleh tidak, karena kita model pembelajaran seperti education model itu sesuai dengan otentiknya, cuma kita bisa modifikasi, artinya dari lapangan kita bisa persempit, misalkan seperti itu, dari netnya, karena kalau futsal itu ada jetnya, kita tidak seperti itu bisa. Terus untuk kelas 1 dan kelas sampai kelas 3 itu pembelajarannya belum untuk mencapai pembelajaran permainan bola besar itu, karena kita untuk pembelajaran model pembelajaran bola besar itu kelas 4, 5, 6. Jadi yang bisa diterapkan SEM ini hanya untuk kelas tinggi saja. Iya, ya karena kenapa kita harus gini, kalau anak kecil kelas 1, 2, 3 itu belum mengerti tentang permainan, kita kelas rendah itu kita selalu membimbingnya itu. Jadi masih perlu bimbingan seperti itu. Iya, Pak. iya. Jadi kalau 4, 5, 6 itu sudah bisa dilepaskan sepenuhnya seperti itu. Iya. Ya. Ada lagi? Ya. Ini kan namanya futsal benar-benar. Ya. Bedanya sama futsal biasa itu apa Pak? Ya, itu kita memakai futsal tendang seru itu ada sebagai slogan. Sebetulnya sama dengan futsal itu. Kita cuma nanti kita akan di internet supaya apa? Kita biar meriah seperti itu. Biar tidak monoton seperti itu. Maksudnya live di Iya, nanti kita live kan, terus sebelum kita pertandingan kita iklankan, nanti grup A, grup B, grup C itu siapa saja pesertanya itu nanti kita siarkan, kita umumkan di medsos agar kita dari wali murid itu bisa melihat anak-anaknya dalam pertandingan ini. Jadi intinya slogan untuk menarik penonton atau menarik minatnya, ingin tahuannya kok tendang-tendang seru. Iya, Ya, Pak. betul, Oh, betul. oke. Terus ada yang lain? Mas, timnas. Ya, ada yang lain? Tambah lagi? Ya, ini. Ya. Nanti semuanya Bapak Ibu guru ini terlibat. Jangan sampai semuanya tidak, karena kita sebagai pendidik itu harus mengawasi, mengontrol, mengajari semua peserta kita. Jadi semuanya itu terlibat di sini. Ya. Ya, ini mulai panitia, nanti panitianya, pesertanya, pelatih itu. Ya, kita sebagai yang paling bawah ini. Ya, ada fasilitator, ada motivatornya, ada pembimbingnya. Itu. Nanti semuanya murid itu, murid pun nanti ada pelatihnya. Setiap tim itu mesti ada pelatihnya. Harus itu. Karena kita SEM itu seperti otentik, seperti sesungguhnya. Pembelajaran SEM itu. Jadi nanti setiap satu tim ada satu pelatihnya siapa, seperti itu. Jadi SEM itu
olahraga yang sesungguhnya tapi dalam versi kecil seperti Iya, itu. Oh, iya. betul. Dalam versi miniaturnya tapi Iya. tetap otentik. Iya, tetap otentik. Iya, nanti kalaupun terjadi kerusuhan misalkan itu antar kelas kerusuhan, ya kita dapat mengendalikannya. Itu karena kenapa? Setiap kelas mesti ada supporternya, yang tidak ikut pasti menjadi supporter. Ya nanti siapa tahu yang kalah nanti tidak terima, itu kita sebagai pendidik, kita sebagai pembimbing dan pengawas itu harus mengawasi itu supaya tidak terjadi. Karena ini seperti pertandingan sesungguhnya. Itu. Ya nanti untuk minatnya supaya anak-anak lebih minat lagi, nanti saya mohon kepada bendahara ya kita menyelenggarakan ini, kita adakan hadiah lah supaya menarik, ya, biar menarik anak-anak itu ada minatnya, ada semangatnya. Jadi nanti anggarannya itu ya tadi sudah saya utarakan, misalkan dari bos untuk kepala sekolah menyetujui karena ini program dari sekolah itu setuju, ya saya minta ke bendahara untuk menyiapkan hadiahnya seperti itu. Ada lagi? Ya, terima kasih. Kalau bila tidak ada yang tanya, ini cukup sekian dari saya. Rencananya tidak lanjut saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik kanan samping. Aku pakai acara berdebat di SMP 1 Ganesari parkirin yang semen 1.